Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu. BNPB mencatat setidaknya mulai dari 1 hingga 21 Januari 2021 ada 185 kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia. Selamat siang pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 30 orang. Dan saudara, banjir bandang serta sapuan angin kencang ini hingga tanah longsor. Dentuman dengan getaran tanah ini terdengar dan dirasakan warga hingga radius 12 km. Saudara, gempa berkekuatan 5,0 skala Richter mengguncang Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Rabu siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laili Faranatul Mila dengan NIM 200910302044. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai materi tentang sosiologi kebencanaan yang sudah saya tempuh selama setengah semester. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Kebencanaan S1 dengan Ibu Baik Lili sebagai dosen pengampu. Bencana disasters adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material dan kerusakan lingkungan yang dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat untuk mengatasinya dan membutuhkan bantuan dari luar. Disaster terdiri dari 2 komponen, yaitu hazard dan vulnerability. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Menurut UNISDR 2000, bencana merupakan suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Selanjutnya adalah klasifikasi bencana. Klasifikasi bencana terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan jenisnya, berdasarkan terjadinya, dan berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yakni bencana alam dan non-alam atau ulah manusia. Berdasarkan terjadinya dibagi menjadi 2, yakni perlahan atau slow onset dan mendadak atau sudden onset. Sedangkan berdasarkan penyebabnya adalah geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan lingkungan. Permasalahan lingkungan. Di lingkungan lokal ada deforestasi, kekeringan, banjir, kebakaran hutan, penurunan lahan pertanian, ada polusi asap kebakaran. Sedangkan di lingkup regional ada eksploitasi hutan, ekspansi pertanian, erosi, banjir, urbanisasi, industrialisasi, pencemaran air. Sedangkan pada lingkup global ada pemanasan global, naiknya permukaan laut, menipisnya lapisan ozon, krisis pangan, krisis energi, dan krisis air. Penanganan prabencana. Dalam upaya penanganan prabencana, yang pertama adalah penilaian risiko atau pemetaan daerah rawan, analisis risiko. Yang bisa dilakukan adalah membuat peta rawan longsor, membuat peta wilayah rawan gempa bumi, membuat peta wilayah rawan tsunami, membuat peta sebaran gunung api di Indonesia, dan membuat peta indeks resiko bencana. Kemudian adalah pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah dan masyarakat. Nah, ini bisa dilakukan dengan koordinasi program pelatihan antar instansi, misalnya Depdagri, LIPI, BMG, ITB, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, UNDP, dan lembaga PBB lainnya. Selain itu bisa dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya adalah pusat pengendalian operasi.
aktualisasi dari upaya ini adalah telah dibangunnya atau dikembangkannya Pusdalops di BNPB, DKI, Banda Aceh, Padang, Denpasar, Jogja, Jambi dengan bantuan pemerintah Perancis dan Palang Merah Perancis. Kemudian adalah aktivasi Posko 24/7 untuk memantau kebencanaan pada semua tingkatan. Kemudian pengiriman satuan reaksi cepat PB untuk kerusakan dan kebutuhan. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dan potensi sumber daya yang telah ada seperti RPI, Orari, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4 adalah upaya penanganan prabencana dengan penyusunan pedoman dan protap. Hal ini tuh dilakukan sebagai upaya untuk membangun mekanisme penanganan bencana yang efektif dan efisien. Kemudian yang nomor 5 adalah peningkatan kewaspadaan masyarakat. Hal ini bisa digunakan dengan memanfaatkan media massa, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Nomor 6 adalah penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana, dan terakhir adalah kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kemudian upaya penanganan saat terjadi bencana. Upaya penanganan saat terjadi bencana yang pertama adalah pencarian dan penyelamatan korban. Yang kedua adalah bantuan darurat kemanusiaan berupa makanan, pakaian, dan shelter. Yang ketiga adalah layanan kesehatan termasuk trauma psikologis. Yang keempat adalah sanitasi dan kesehatan lingkungan. Nah, yang terakhir adalah upaya penanganan pasca bencana. Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara antar instansi terkait. Kemudian, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan kepada Kepala BNPB melalui Gubernur. Bencana sebagai fenomena sosial. Gejala alam hanya akan menjadi bencana apabila bersentuhan dengan kehidupan manusia, yang menyebabkan kerusakan, kerugian, kehilangan dan juga korban jiwa, serta harta benda. Apabila gejala alam tersebut terjadi di daerah yang tidak terdapat kehidupan masyarakat beserta segala infrastrukturnya serta tidak menyebabkan kerugian bagi kehidupan masyarakat, maka kejadian tersebut tidak bisa disebut sebagai bencana. Niat ingsun sesaji tumpeng beras abang saking beras abang. Eyang Suko nyuwun panguwasane kaki Genisari nini Genisari panjenengan peparing katentraman karahayuan kabagas warasan dhateng para kawula pandhean saisinipun kebangsaan Desa Wonorejo. Panyuwun kawula panyelentaraaken anggen kawula sedekah tumpeng beras abang. Peristiwa budaya dan tradisi bagi masyarakat Pandean khususnya dalam agenda acara sedekah bumi ini adalah merupakan bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dikarenakan satu nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa air, tanah, dan udara, cuaca kepada masyarakat kami ini diwujudkan, direalisasi, diimplementasikan di dalam bentuk sedekah bumi ini. Dengan seperti itu maka warga merasa bahwa memang tanpa ini nikmat Tuhan yang diberikan ini tidak akan mungkin terjadi. Sehingga harapan ke depan bagaimana ketika mereka bersyukur itu bisa ditambah lagi nikmatnya, sehingga seperti itu. Dan sebagai bentuk realisasi budaya ini sudah turun-temurun memang dilakukan, sehingga harapan kami ke depan ini bisa dilestarikan dan ditularkan kepada anak kita, sehingga rasa syukur yang mereka tanamkan itu tidak hanya pada mereka sendiri, tapi regenerasinya itu bisa merasakan dan melangsungkannya kembali, melestarikannya kembali.
Kami segera panitia Petik Laut Muncak mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Tulisan orang Jawa zaman dulu, banyak orang yang sudah mengerti tapi kurang pandai. Kalau menulis ya diwujudi. Sajen itu dari tembung rasa ngajeni. Siapapun yang istilahnya diajeni, ya ibarat bertamu yang datang ya dihormati, yang punya rumah ya hormati itu. Ya itu nantinya sesajen untuk filsafat orang tua memimpin anak. Seolah tembungnya Jawa, anak yang sekan memundi. Ingat dengan leluhur, Kembang ini ada orang Jawa ya istilahnya menceritakan. Makanan jin setan atau penunggu dan yang seperti itu bukan, namun memiliki makna dan filosofi yang ada di dalamnya. Di sini saya mau terangkan satu persatu sesaji yang ada di depan ini. Peran modal sosial dalam recovery pasca bencana. Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai mutual trust kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan, networks, norma-norma, norms, dan kepercayaan sosial, social trust, yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial, koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Hal ini juga mengandung pengertian bahwa diperlukan adanya suatu social networks of civic engagement, ikatan, jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas komunitas. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horizontal, tidak hanya yang memberi desirable outcome, hasil pendapatan yang diharapkan, melainkan juga undesirable outcome, hasil tambahan. Wujud modal sosial dapat berupa hubungan sosial, adat dan nilai budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearifan lokal dan pengetahuan lokal, jaringan sosial dan kepemimpinan sosial, kepercayaan, kebersamaan dan kesetiaan, tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat dan kemandirian. Mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita, Indonesia, dilewati oleh rangkaian jalur gunung api. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu.
Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 dan erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Erupsi gunung api merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi gunung api juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi gunung api agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan Anda mempunyai radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun. Pakai alat bantu pernafasan, masker atau kain lembab untuk menutup mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah. Jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lava, lahar, atau lumpur. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi dari radio atau televisi. Segera mengungsi jika mendapat instruksi dari lembaga atau pemerintah terkait. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus kita lakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang Anda alami saat terjadi erupsi. Erupsi gunung api jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai. Tetap tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana.
Anda tentu masih ingat gempa besar yang melanda Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 silam yang menewaskan 6.234 korban jiwa dan meluluh lantakan ribuan bangunan rata dengan tanah. Begitu besar kerugian akibat bencana gempa bagi kehidupan manusia. Sayangnya, kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dilawan dan ditundukkan. Justru kita yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri, selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu gempa besar terjadi. Lantas, tahukah Anda apa yang seharusnya kita lakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana gempa terjadi? Siap siaga sebelum terjadi bencana gempa artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum benar-benar gempa terjadi. Misalnya, memperbaiki konstruksi rumah sehingga tahan gempa, melekatkan lemari secara aman pada dinding, menempatkan barang yang besar dan berat di dalam lemari di bagian paling bawah, meletakkan barang pecah belah atau bahan-bahan yang mudah terbakar di tempat yang rendah dan tertutup, menggantungkan barang yang berat seperti figura foto atau cermin jauh dari tempat tidur, sofa, atau tempat duduk, memperbaiki kerusakan pada jaringan listrik atau gas, mengenali tempat-tempat yang aman di dalam dan di luar rumah, menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Melakukan simulasi evakuasi bencana gempa, memiliki daftar kontak atau nomor-nomor penting seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi, Kabupaten atau Kota, nomor telepon TNI, polisi, rumah sakit, PMI, ataupun Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, itulah beberapa hal yang dapat kita lakukan guna mempersiapkan diri sebelum bencana gempa benar-benar terjadi. Kemudian, jika terjadi gempa, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Berlindung di bawah meja atau perabot lain yang kokoh. Jika tidak ada meja, merunduk dan lindungi kepala Anda dengan bantal atau lengan Anda. Jauhi gelas, kaca, jendela, atau apapun yang mungkin menimpa Anda. Tetap di dalam ruangan hingga guncangan berhenti dan keluarlah jika sudah aman. Matikan segera gas, listrik, dan air. Jangan lupa selalu memakai alas kaki. Jangan menggunakan lift. Jika sedang di luar, jauhi gedung, pohon, papan reklame, lampu jalan, atau jaringan berkabel. Jika sedang berkendara, menepi dan berhenti segera, tetap tinggal di dalam kendaraan, hindari berhenti di dekat atau di bawah bangunan, jembatan, pohon, atau jaringan berkabel. Jika terjebak di dalam reruntuhan, jangan menyalakan api, tutup mulut Anda dengan sapu tangan, jangan bergerak atau apapun yang menimbulkan debu. Munculkan suara pada pipa atau dinding sehingga tim SAR dapat mencari posisi Anda. Ingat, yang penting tetap tenang dan jangan panik. Jika kita tenang, maka resiko yang tidak perlu dapat kita hindari. Jika terjadi gempa, begitu banyak bangunan yang rusak, ada juga korban yang terluka atau terjebak dalam reruntuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Waspada gempa susulan, dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong, jauhi area yang hancur, kembalilah ke rumah jika pihak berwenang mengatakan kondisi sudah aman. Waspadai benda-benda yang dapat menjatuhi Anda. Jika tercium bau gas, segera buka jendela dan keluar bangunan. Apabila ditemukan jaringan kabel yang rusak, segera matikan listrik. Bantu korban yang luka atau terjebak. Ingat ya, gempa bumi tidak bisa dihindari, namun dapat kita siasati. Tetap tanggap, tangkas,
tangguh menghadapi bencana. Kampungku terkena tsunami beberapa tahun silam. Waktu itu, kami tidak siap, sehingga banyak keluarga dan kawan-kawanku menjadi korban. Namun sekarang, kami telah tahu apa itu tsunami, dan bagaimana bersiap diri agar selamat darinya. Dan aku harap kalian juga mempersiapkan diri sebaik aku. Namaku Agam. Kenapa aku bawa senter di siang hari? Nanti kau akan tahu. Untuk sementara, ayo ikut aku. Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Itu nenekku. Ia tidur di kamar terluar agar lebih mudah saat evakuasi bencana. Untuk siaga tsunami, hal penting yang kita harus siapkan adalah tas evakuasi. Tas evakuasi berisi perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Ada pakaian, makanan, minuman, kotak obat, radio, baterai cadangan, map plastik yang berisi dokumen penting, kartu identitas, buku beserta alat tulis, korek api dan lilin, lalu senter. Kawan-kawan sebaiknya tidak membawa barang berlebih dalam tas ini. Usahakan tas evakuasi siap dibawa dalam keadaan ringan. Lihat, di sini kami sedang membuat rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara. Sedangkan paman dari Palang Merah ini membagikan peta evakuasi. Tidak semua bangunan dapat menahan terjangan gelombang tsunami. Pemerintah telah mendirikan bangunan yang kuat menahan tsunami. Bangunan-bangunan itu diberi tanda seperti ini. Bukit dan tempat tinggi yang lain yang terjadi secara alami juga bisa menjadi tempat yang bagus untuk evakuasi sementara. Bapak, Ibu, sama anak-anak semuanya, kita sekarang sudah ada sarana dan prasarana siaga tsunami. Ada sirine yang dipakai untuk tanda kita melakukan evakuasi. Oh, buatannya mana siaga tsunami? Ada rambu-rambu sama petunjuk yang harus kita ikutin dengan tertib untuk menuju tempat evakuasi sementara. Kita harus tahu dengan baik rambu-rambu itu semua, supaya kita semua bisa selamat. Kita harus selalu siap siaga karena tsunami dapat terjadi setiap saat tanpa kita duga.